Pipet adalah peralatan untuk memindahkan sejumlah tertentu zat cair dari satu tempat ke tempat yang lain. Secara umum, ada tiga jenis pipet, yaitu pipet tetes atau dropping pipet, pipet seukuran atau volumetric pipet, dan pipet berukuran atau measuring pipet. Pipet ukur digunakan untuk memindahkan zat tertentu dengan volume tertentu, dan untuk pengambilan cairan digunakan karet bulk pipet. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu mempelajari dan mengenal alat yang digunakan di laboratorium dan mengetahui fungsi dan cara penggunaan setiap alat. Dalam praktikum kali ini, tidak semua alat laboratorium kami gunakan. Alat yang kami gunakan yaitu glass beaker, fungsinya yaitu sebagai wadah zat atau wadah reaksi. Lalu ada pipet ukur 5 mili untuk mengambil zat cair sesuai ukuran yang diinginkan, dan bulk pipet sebagai alat bantu untuk memindahkan zat atau larutan. Selanjutnya, celupkan pipet ukur ke dalam larutan yang akan diukur sebanyak 3,65 mili. Lalu tekan A pada bulk agar zat dapat ditarik pipet. Dikarenakan zat yang kita ukur adalah zat encer, maka zat tersebut terlihat cekung. Artinya, bagian bawah cekungan untuk melihat garis ukur sebanyak 3,65 mili. Ujung pipet adalah 0 mili, dan setiap garis pada pipet adalah 0,05 mili. Untuk melihat ukuran pipet, tegakkan pipet dan sejajarkan dengan mata kita. Jika bagian bawah cekungan tepat pada ukuran 3,65 mili, artinya ukuran zat atau larutan sudah benar. Jika belum tepat, keluarkan zat dengan menekan huruf S pada bulk pipet. Praktikum kali ini didapatkan kesimpulan yaitu, untuk mengukur 3,65 mili, gunakanlah ukuran pipet muar dengan ukuran terdekat dengan zat yang akan kita ukur. Pada zat encer, cairan tersebut akan berbentuk cekung, dan pada zat kental, cairan akan berbentuk cembung. Untuk cara melihat ukurannya, tetap melihat pada bagian bawah cekung atau bagian atas cembung dengan pipet sejajar pada mata analis. Buret adalah alat khusus di laboratorium yang digunakan untuk melakukan pekerjaan titrasi. Untuk pekerjaan titrasi ini diperlukan alat agar kita bisa mengukur secara teliti jumlah larutan yang telah dikeluarkan, tanpa harus dibaca setiap pengeluarannya. Untuk itulah digunakan buret karena alat ini mempunyai skala ukuran volume atau mililiter. Dan untuk pengeluarannya digunakan keran yang kecepatannya bisa diatur. Di sini kita menggunakan buret 50 mili. Ada dua bagian yang harus diingat dari buret ini, yaitu ada tiang buret dan penjepit klem. Lalu kita menggunakan gelas beaker beserta aquades sebagai perumpamaan zat asam atau basa. Lalu ada corong kaca dan Erlenmeyer. Langsung saja ya ke pemasangannya. Langkah pertama, pastikan pipa buret sudah dibersihkan. Lalu kita harus pasang dulu ya buret ke penjepit klemnya. Pastikan sejajar dengan mata atau pandangan, supaya nanti melihat hasil akhirnya mudah ya. Pastikan juga keran buret mengarah ke horizontal atau tertutup. Buret sudah terpasang di penjepit klem dan Erlenmeyer juga sudah standby nih di bawah buretnya. Langkah selanjutnya adalah kita siapkan corong lalu masukkan ke atas buret sebagai alat bantu larutan masuk ke dalam buret. Di sini ada Erlenmeyer yang berisi aquades. Erlenmeyer ini berperan sebagai titran. Nanti kita taruh di bawah buret ya. Lalu masukkan aquades ke buret sampai batasan 0. Kalau lebih dari 0, putar keran dengan arah vertikal untuk mengeluarkan aquades. Pastikan pas ya pada titik 0. Buka keran buret sedikit-sedikit sambil digoyangkan perlahan Erlenmeyernya. Ketika titran sudah berwarna semu pink, di stop ya titrasinya. Lalu tutup keran buret. Ternyata hasilnya di sini menunjukkan sebesar 3 mil. Artinya, zat yang dikeluarkan buret sebesar 3 mil. Ketika ingin melakukan titrasi, kita bisa menggunakan buret untuk memudahkan mengukur zat yang keluar dengan teliti dan tanpa harus diawasi skalanya. Dengan catatan, langkah yang telah dijelaskan sebelumnya benar-benar diperhatikan ya teman-teman.